Shalom, Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Puji Tuhan kita bisa berjumpa kembali dalam agenda Ngopeni Ati, edisi 20 Oktober tahun 2021. Bagaimana kabarnya? Baik ya? Semoga cinta kasih Tuhan selalu dilimpahkan atas kehidupan rekan-rekan semua, Bapak Ibu dan saudara semua. Dan mari bersama-sama kita menyiapkan diri kita. Kita akan menghadap hadirat Tuhan. Dan bersama-sama kita akan menaikkan satu pujian. Ku di tanganmu. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Mari kita bersatu hati, kita akan membaca dan merenungkan sabda Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur ada kesempatan yang indah, yang baik untuk kami membaca dan merenungkan sabda-Mu. Buka hati dan pemikiran kami ya Tuhan, supaya pada saat ini kami boleh menerima sebuah kebenaran akan firman-Mu. Kami boleh hidup di dalamnya dan kami bisa melakukannya dalam keseharian kami. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bacaan kita hari ini adalah Yohanes pasalnya yang ke-13, ayat 13 sampai ayatnya yang ke-15. Ya. Yohanes 13, ayat 13 sampai 16. Saya bacakan untuk kita semuanya. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat. Sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi, jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Demikian bunyi firman Tuhan. Yang berbahagia kita semuanya.
yang memahaminya, bahkan yang memeliharanya di dalam laku hidup hari demi hari. Nah, Bapak Ibu dan saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, kita patut berbangga dan bersuka cita. Kenapa? Yang pertama, karena tim Thomas Indonesia tahun 2021 ini berhasil menjadi juara yang pertama. Ya, setelah 19 tahun kita puasa akan gelar itu, barangkali bisa dikatakan ya kita sebatas turut menyemarakkan kegiatan itu. Betapapun kita tahu bahwa seluruh anggota tim dan seluruh masyarakat sudah saling menopang dan mendukung. Nyatanya, toh 19 tahun itu kita belum mampu menjadi sang juara pertama tentunya, begitu ya. Tentu ini adalah satu hal yang membuat kita penuh dengan sukacita. Semangat nasionalisme kita itu terdongkrak dan terdorong oleh perjuangan para pemain yang ada di lapangan. Wah, betapapun mereka beda latar belakang, bahkan mungkin beda agama, beda keyakinan, tapi mereka kompak. Ya, membawa bangsa kita ini menjadi juara, begitu ya. 19 tahun perjuangan yang tidak mudah. Kita doakan pada tahun-tahun berikutnya gelar ini bisa dipertahankan, bahkan tim Uber itu juga bisa mengikuti jejak tim Thomas yang ada. Nah, yang kedua, Bapak Ibu dan saudara sekalian, hari ini bersama tanggal 20 Oktober ini ya, sebagai bagian dari masyarakat Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro. Hari ini kita memperingati dan merayakan 344 tahun hari jadi kota Bojonegoro. Bukankah ini adalah satu hal yang membanggakan? 344 tahun. Ya, kota ini, kabupaten ini boleh bertumbuh, boleh terus berjuang. Nah, dan yang lebih menarik lagi adalah karena tahun ini pemerintah Kabupaten Bojonegoro mengambil sebuah tema pembangunan merata, sejahtera, terasa. Pembangunan merata, sejahtera, pembangunan merata, sejahtera, terasa. Ya, pada satu sisi kita bersyukur, kita harus jujur mengapresiasi perjuangan para pemimpin kita, pemerintah Kabupaten Bojonegoro, ya. Ada beberapa hal yang telah dilakukan, ada berbagai macam derap pembangunan yang dilakukan, begitu ya. Maka tidak salah kalau misalnya kita dulu punya sebuah komitmen, punya sebuah harapan menjadi lumbung pangan, tetapi juga menjadi lumbung energi, ya kan? Nah, itu artinya bersama-sama kita diajak untuk melihat pencapaian-pencapaian yang ada. Dalane wis klenyer katanya gitu ya. Jalannya sudah semakin lama semakin halus. Nah, kalau jalan halus, derap perekonomian akan semakin meningkat, ya. Biaya produksi bisa semakin ditekan. Orang yang biasanya lebih nyaman di rumah akan mulai melakukan mobilitas dari satu tempat ke tempat yang lain. Menyenangkan, ya kan? Bahkan bukan hanya itu, ya. Beberapa jalan sudah semakin dipercantik, terutama yang ada di kota begitu. Beberapa fasilitas umum juga sudah mulai semakin lama semakin ditata dengan baik. Dan bukan hanya infrastrukturnya, tetapi juga apa? Yang dibangun itu juga SDM-nya, ya. Ada sebuah kesempatan sekarang, bukan hanya satu sarjana, tetapi 2 sarjana tiap desa. Bukankah ini adalah satu hal yang indah? Pemerintah mencoba untuk menciptakan satu harapan-harapan yang baik begitu. Nah, tetapi kemudian yang menjadi pertanyaan bagi kita adalah kita berharap bahwa itu bukan hanya sekedar tema yang ada, ya, pembangunan merata, sejahtera, terasa begitu ya. Pembangunan itu bukan hanya dirasakan oleh segelintir orang, bukan hanya dirasakan oleh para pejabatnya, tetapi dirasakan oleh seluruh elemen masyarakat. Makanya dikatakan pembangunan merata, kota, desa, gitu kan, infrastruktur, SDM-nya, semuanya. Ya. Terus kemudian apa? Kemudian berujung pada sebuah tingkat kesejahteraan yang semakin baik, begitu. Ya. Dan bukankah Kabupaten Bojonegoro juga diapresiasi, ya, karena berhasil berjuang untuk keluar dari kemiskinan ekstrim. Bahkan mendapatkan apresiasi dari pemerintah pusat, begitu kan? Nah, Bapak Ibu dan saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan,
Apakah pembangunan itu sudah selesai? Tentu belum, ya kan? Tentu belum. Ya. Itu masih harus terus berkelanjutan, masih harus terus dilakukan. Jembatan-jembatan diperbaiki, bahkan dibuat permegah supaya satu daerah dengan daerah yang lain bisa terhubung dengan baik. Jembatannya megah, orangnya juga harus megah dan gagah, gitu kan? Nah, tetapi kemudian yang menjadi pertanyaan bagi kita adalah, ini harapan dan mimpi-mimpi itu, ini menjadi tanggung jawab siapa? Ya tanggung jawab kita bersama. Tanggung jawab seluruh elemen masyarakat. Ya. Maka kita, GKI Bojonegoro, kita sudah punya sebuah tekad dan komitmen bahwa kita lahir di Bojonegoro, kita besar di Bojonegoro, kita hidup di Bojonegoro, maka sejahteranya Bojonegoro, sejahtera kita bersama. Ya kan? Tetapi miskinnya Bojonegoro, ya miskinnya kita bersama. Bahagianya Bojonegoro, bahagia kita bersama. Sedihnya, ya sedih bersama. Maka salah kalau kita mengatakan, oh ini tanggung jawab pemimpinnya misalnya. Tanggung jawab pemerintahnya, tanggung jawab institusi-institusi negara yang ada. Ya betul, sebagai pemimpin mereka bertanggung jawab untuk membuat kebijakan dan mengkoordinir segala sesuatunya. Tapi pertanyaannya adalah, apa peran kita? Apa peran GKI Bojonegoro? Apa peran kita warga gereja ini untuk turut mendukung setiap harapan dan kinerja yang baik ini? Ya kan? Hari ini kita membaca Yohanes pasal 13, ayatnya yang ke-13 sampai dengan ayatnya yang ke-15. Menarik ketika di situ dikatakan, satu bagian yang pertama dikatakan, kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat. Kita memiliki sebuah pengakuan bahwa Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah guru, itu luar biasa. Itu pengakuan yang mendasar, yang membuat kita punya identitas khusus sebagai anak-anak Tuhan, sebagai umat pilihan Tuhan. Begitu, ya. Tapi kemudian yang kedua apa? Dikatakan di sini, ayatnya yang ke-15. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Nah, ini poin yang penting. Poin yang penting ini adalah kita kemudian memiliki sebuah teladan. Kita kemudian diajak untuk memiliki sebuah role model. Bagaimana Kristus sudah memberikan dirinya, memberikan hidupnya, memberikan ajarannya, memberikan kuasanya, dan itu menjadi role model, menjadi teladan bagi kita untuk kita lakukan. Kita menyebut ya Yesus dan Tuhan tepat. Tapi kemudian yang kedua, apakah tutur kata, sikap, dan tindakan kita itu juga sudah tepat? Apakah kita masih berada dalam sebuah keegoisan untuk bertanya apa yang sudah pemerintah berikan buat saya, apa yang sudah menjadi tanggung jawab mereka yang sudah dilaksanakan, sementara kita hanya berdiam diri, menuntut, hanya sekedar menjadi penonton? Tentu tidak. Kita juga bisa memberikan hidup kita. Teladan yang diberikan oleh Kristus adalah teladan untuk menghamba, teladan untuk melayani. Nah, ayatnya yang ke-14 itu dengan jelas dikatakan begini. Jadi, jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Memiliki sebuah jiwa melayani, mengabdi, begitu ya, dalam sebuah semangat kerendahan hati. Aku yang adalah guru, aku mau mengenakan kain lampin, aku mau membasuh kakimu, bahkan mengelapmu. Aku mau meninggalkan, ya, meletakkan keakuan, kehormatan, dan kemuliaan supaya bisa menjangkau manusia yang hina, sehingga mereka bisa terlayani dengan baik. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, dengan kata lain, ketika kita mau meneladan Kristus, kita harus punya sebuah prinsip. Hidup itu untuk melayani, bukan dilayani. Hidup itu untuk mengabdi, untuk memberi, bukan untuk berdiam diri. Hanya sekedar menjadi penonton, bahkan parahnya menjadi penuntut. Dalam situasi yang krisis, dalam situasi yang kurang baik, kita kemudian terdampak, bahkan kemudian tercampak. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, mari seiring dengan proses pembangunan gereja yang saat ini sedang kita gumulkan, yang saat ini sedang kita perjuangkan, kita juga membangun diri kita, membangun komitmen batiniah kita, untuk kita mau menjadi pelayan-pelayan seperti Tuhan melayani. Barangkali pada satu sisi kita melayani di gereja, sebagai majelis, sebagai pengurus komisi, sebagai bagian dari kepanitiaan, sebagai staf gereja, sebagai apapun. Tetapi pada sisi yang lain, jangan pernah lupa
bahwa kita pun juga harus berkarya untuk masyarakat yang ada di sekitar kita, lingkungan terdekat kita barangkali, ya kan? Nah, hari ini atau bulan ini kita merayakan bulan keluarga, ya kan? Satu kegiatan yang dilakukan yaitu foto bersama, foto atau video kreatif. Kita mencoba untuk mendokumentasikan apa yang terjadi di tengah-tengah keluarga kita. Sekiranya itu kita bisa dokumentasikan, kita sharekan, kita bagikan, supaya bisa menginspirasi keluarga yang lain. Kemarin kita sudah mengikuti webinar bahasa kasih. Dengan bahasa kasih kita bisa saling memahami satu dengan yang lain. Lalu kehidupan keluarga kita semakin diberkati oleh Tuhan. Dan pada kesempatan yang lain pula, nanti rencananya tanggal 25 Oktober, kita juga mau berbagi. Berbagi kepada masyarakat yang membutuhkan. Berbagi kepada masyarakat yang saat ini juga sedang membutuhkan pertolongan dan bantuan kita. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, mari kita bulan Oktober secara khusus kita melihat keluarga kita menghidupinya dengan penuh kasih karena jiwa kita adalah jiwa saling melayani dengan kerendahan hati. Tetapi juga mari kita membuka mata kita, melihat realitas yang ada di sekitar kita, berbagi kepada mereka yang membutuhkan. Dan teristimewa, kita yakin dengan apa yang mau kita baktikan, apa yang mau kita berikan, yang tentu itu semuanya akan sejalan dengan tema peringatan hari jadi ke-344 Kabupaten Bojonegoro. Pembangunan merata, sejahtera terasa. Bojonegoro semakin cantik, Bojonegoro semakin baik, pemimpinnya semakin guyup dan juga semakin rukun, warganya semakin giat dalam berkarya, semuanya memiliki jiwa untuk saling mengabdi dan saling melayani. Niscaya harapan itu bukan hanya sekedar pemanis. Harapan-harapan dan impian itu bukan hanya sekedar logo dan slogan. Tetapi itu adalah sebuah kenyataan yang mulai terasa lewat tutur kata kita yang melayani. Lewat sikap dan tindakan kita yang melayani bagi sesama. Kiranya pembangunan gereja berjalan dengan lancar. Pembangunan Bojonegoro berjalan dengan lancar. Dan semuanya boleh merasakan kesejahteraan secara adil dan merata, dan sungguh terasa. Tuhan memberkati. Mari bersama-sama kita bersatu hati di dalam doa. Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami bersyukur ada kesempatan yang indah untuk kami boleh merenungkan firman-Mu. Ajar kami untuk meneladan Kristus dalam semangat saling berbagi, saling melayani. Melayani dalam kerendahan hati. Supaya pembangunan boleh terjadi secara merata. Pembangunan secara infrastruktur, tetapi juga pembangunan dari sumber daya manusia yang ada. Bahkan lebih daripada itu ya Tuhan, semuanya boleh berujung pada sebuah kesejahteraan yang dirasakan secara adil dan merata. Bagian kami adalah meneladan Kristus. Bagian kami adalah bagaimana kami berjuang untuk mewujud nyatakannya sesuai dengan pengajaran dan teladan yang telah Kristus ajarkan. Kami GKI Bojonegoro menjadi bagian dari masyarakat yang ada. Masyarakat yang sedang berbenah, masyarakat yang sedang membangun, dan bersama-sama kami mau melangkah supaya impian ini menjadi sebuah kenyataan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Tuhan. Ini doa dan pengharapan kami. Kami alaskan dan kami persembahkan kehadirat-Mu hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin.